Partai Umat Amin Rais mendadak membuat Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan.
Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah.
Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan.
Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Beator Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, bisa katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang. Dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut.
Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyerutuk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini.
Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta,
pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang
serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang, dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Piator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Piator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu ngerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya, hampir putus jadi 2 bagian, saking kerasnya tabrakan truk dari belakang.
Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah nggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, bisa katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam.
Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian, saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan.
Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang. Dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut.
Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah.
Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa
bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, bisa katakan tadi,
akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi.
Tentu dua sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai dua truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi dua bagian, saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang.
dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Piator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Piator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak
dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi dua bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah nggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Betor Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Betor Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025.
Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya.
Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, bisa katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut.
Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Taruhan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi.
Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang. Dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Betor Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Betor Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam.
Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut.
Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan.
rupanya di tol Cipali kilometer 112 sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, bisa katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya.
Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang, dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi, dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi, dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Taruhan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi.
Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi dua bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, bisa katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang. Dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Betor Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Betor Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam.
Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya
supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang. Dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan.
Dia menuding bahwa sopir dari dua truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara dua mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada satu truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada dua sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, dua sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, dua sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu dua truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu dua sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai dua truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi dua bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi.
Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Beator Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, bisa katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang. Dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu
didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian, saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini.
Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta,
pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyerutuk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang,
serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Piator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Piator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari,
truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi, dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi, dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi dua bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, bisa katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang.
Nah, bunker yang disebut Piator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Piator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Taruhan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang.
Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang, serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Betor Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Betor Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam.
Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyerutuk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian, saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan.
Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang. Dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut.
Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi.
Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Beator Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden 7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, bisa katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang. Dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam.
Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian, saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut.
Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang, serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal, tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang, dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Piator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Piator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan.
rupanya di tol Cipali kilometer 112 sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyerutuk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya.
Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Piator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Piator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi.
Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi dua bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah nggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, bisa katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang. Dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Betor Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Betor Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam.
Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Taruhan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya?
supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang. Dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Betor Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Betor Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan.
Dia menuding bahwa sopir dari dua truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara dua mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada satu truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada dua sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, dua sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, dua sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu dua truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu dua sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai dua truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi dua bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi.
Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Beator Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang. Dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut.
Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini.
Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, bisa katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta,
pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian, saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang,
serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang, dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Piator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Piator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari,
truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi, dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi, dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar, dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi dua bagian, saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah nggak bisa diatasi lagi, ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang, serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang, dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang.
Nah, bunker yang disebut Piator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Piator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang.
Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah nggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, bisa katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang. Dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025.
Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian, saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya.
Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang. Dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut.
Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyerutuk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian, saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah.
Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang, serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang, dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam.
Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut.
Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, bisa katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang, serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal, tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang, dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan.
rupanya di tol Cipali kilometer 112 sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya.
Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang, dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi.
Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi dua bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Betor Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Betor Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam.
Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya?
supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, bisa katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang. Dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan.
Dia menuding bahwa sopir dari dua truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara dua mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada satu truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada dua sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, dua sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, dua sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu dua truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu dua sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai dua truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi dua bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi.
Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Beator Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang. Dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu
didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyerutuk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian, saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini.
Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang, serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang, dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta,
pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, bisa katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang
serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang, dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari,
truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi, dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi, dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi dua bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang.
Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang.
Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah nggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang, serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Betor Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Betor Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025.
Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya.
Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, bisa katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang. Dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut.
Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Taruhan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian, saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi.
Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Beator Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang. Dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut.
Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian, saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini.
Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang, serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang, dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta,
pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, bisa katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang
serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang, dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari,
truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi, dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi, dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyerutuk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar, dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi dua bagian, saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi, ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang, serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang, dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang.
Nah, bunker yang disebut Piator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Piator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang.
Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah nggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang. Dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Betor Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Betor Suryadi bahkan menantang ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam.
Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan.
Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, bisa katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang. Dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut.
Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah.
Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam.
Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut.
Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Piator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Piator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan.
rupanya di tol Cipali kilometer 112 sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian, saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, bisa katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya.
Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang, dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi, dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi, dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Taruhan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi.
Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi dua bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Betor Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Betor Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam.
Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian, saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya
supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang. Dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan.
Dia menuding bahwa sopir dari dua truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara dua mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada satu truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada dua sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, dua sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, dua sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu dua truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu dua sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai dua truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi dua bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi.
Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Beator Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, bisa katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang. Dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu
didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian, saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini.
Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta,
pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi, dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi, dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyerutuk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang,
serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang, dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Piator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Piator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari,
truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi, dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi, dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi dua bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, bisa katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang.
Nah, bunker yang disebut Piator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Piator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang.
Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang, serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Betor Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Betor Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam.
Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyerutuk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian, saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan.
Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang. Dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut.
Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah nggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi.
Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Beator Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, bisa katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang. Dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut.
Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Taruhan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini.
Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta,
pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi, dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi, dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyerutuk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang,
serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Piator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Piator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari,
truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi, dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi, dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi dua bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, bisa katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang.
Nah, bunker yang disebut Piator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Piator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Taruhan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang.
Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang. Dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Betor Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Betor Suryadi bahkan menantang ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam.
Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan.
Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang. Dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut.
Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi.
Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Beator Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden 7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, bisa katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang. Dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam.
Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut.
Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang, serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal, tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang, dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Piator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Piator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan.
rupanya di tol Cipali kilometer 112 sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyerutuk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya.
Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang, dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi, dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi, dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi.
Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi dua bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, bisa katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Betor Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Betor Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam.
Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian, saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya?
supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang. Dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan.
Dia menuding bahwa sopir dari dua truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara dua mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada satu truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada dua sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, dua sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, dua sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu dua truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu dua sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai dua truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyerutuk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi dua bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi.
Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Beator Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang. Dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang
merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut.
Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, bisa katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang. Dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Viator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Viator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh
mengapa ada dua sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, dua sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, dua sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu dua truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu dua sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai dua truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi dua bagian, saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal
tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang, dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Piator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Piator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak
truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba, karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyerutuk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi dua bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Beator Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang. Dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah
Pak Piatr Suriadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah nggak bisa diatasi lagi ya.
Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, bisa katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya.
Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali, ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian, saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya
supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang. Dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya.
Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyerutuk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan.
Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Beator Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang. Dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni Ahmad Hanafi Rais pada tahun 2020 silam. Amin Rais kemudian menceritakan kronologi kecelakaan versi dirinya. Kecelakaan itu bermula dari Ahmad Hanafi Rais yang hendak melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya Hanafi merasakan kejanggalan. Amin Rais menyebut bahwa Hanafi sudah diikuti oleh 2 mobil sedan sejak masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Amin mengatakan sesampainya mobil yang dikendarai Hanafi di tol Cipali ada 2 truk besar yang disebut akan melakukan penyergapan. Dia menuding bahwa sopir dari 2 truk itu selalu berkomunikasi dengan pengendara 2 mobil sedan yang sudah mengikuti Hanafi sejak dari Semarang. Amin mengatakan ada 1 truk yang menyalip mobil Hanafi, lalu truk lainnya berada di belakang mobil putra sulung Amin tersebut. Setelah itu, sambungnya truk yang berada di depan tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat mobil yang dikendarai Hanafi menabraknya. Akibat kecelakaan itu, Amin mengatakan bahwa putranya mengalami luka parah. Hanafi, kata Amin, belum dapat berjalan dengan normal akibat kecelakaan pada 5 tahun yang lalu tersebut. Amin menuding bahwa apa yang menimpa Hanafi itu didalangi oleh Joko Widodo. Ia menduga hal itu agar dirinya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Tidak hanya sampai di situ, Amin Rais juga menuding Jokowi merancang penembakan yang menyasar dirinya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Amin mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal. Dia menuduh Jokowi menjadi otak dari adanya teror penembakan tersebut. Amin menyebut bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh
dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian, saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi melontarkan tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais mengaku cenderung percaya terkait isu adanya bunker uang di bawah rumah Jokowi. Pernyataan Amin Rais ini merespon politisi PD Perjuangan Betor Suryadi yang mengklaim ada sebuah bunker rahasia di rumah Jokowi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melalui unggahan di YouTube-nya pada Selasa 1 Juli, Amin Rais menuding Jokowi menyimpan uang triliunan rupiah di dalam bunker tersebut. Ia lantas memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menghibahkan harta misterius itu kepada orang yang membutuhkan. Amin Rais juga mendoakan kesembuhan dari Jokowi yang mengalami alergi kulit baru-baru ini. Sebelumnya, Betor Suryadi menuding Jokowi terlibat korupsi. Bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan oleh Joko Widodo. Uang itu disimpan di bunker tepat di rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Bator belak-belakan juga menuding Jokowi dan dia juga menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, katanya bisa membuktikan tudingannya tersebut. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, seperti saya katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah
dan memberantas tindak pencucian uang, serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan kiri yang bisa melindungi para pengungsi pada masa perang, dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah usai melakukan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Nah, bunker yang disebut Beator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Beator Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Ya, wallahu alam. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendadak membuat tuduhan serius terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan itu disampaikan Amin Rais melalui video yang ia unggah di kanal YouTube miliknya pada Minggu 27 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Amin Rais menuduh Jokowi sebagai dalang dari kecelakaan putra sulung Amin Rais, yakni